Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Konita dengan NIM 2006411000122 dari kelas 3D Prodi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini, saya akan sedikit memberikan contoh terkait kegiatan pembelajaran berbasis PAIKEM pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA. Untuk itu, jangan lupa disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ya. Nah, apakah di sini ada yang berhalangan hadir? Hadir semuanya ya. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Oke anak-anak, apakah ada yang masih ingat dengan materi yang sudah kita bahas kemarin? Iya, benar sekali Mama. Kemarin kita sudah membahas tentang materi lapisan bumi, di mana dari materi kemarin akan berhubungan dengan materi sekarang, yaitu materi sistem tata surya. Kenapa sih kok berhubungan? Apakah ada yang tahu? Nah, karena dari materi kemarin itu, yaitu lapisan bumi, bumi itu merupakan salah satu bagian dari anggota sistem tata surya, sehingga dapat dikatakan dari materi kemarin itu akan berhubungan dengan materi sekarang. Nah, sebelumnya ibu akan membacakan terlebih dahulu ya, apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan tata surya mulai dari pusat tata surya, planet, satelit, meteor, asteroid, komet, bintang, dan juga galaksi. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan pergerakan dari perputaran bumi dan bulan. Dan yang ketiga yaitu menguraikan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari serta dampaknya bagi bumi. Oke anak-anak, sebelum ibu memulai kegiatan pembelajaran pada kali ini, ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara tertib, kondusif, dan juga aktif. Kemudian, pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian juga harus menyiapkan telinga untuk mendengar dan juga tangan untuk menulis apa saja yang ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, karena dari resum kalian itu akan dikumpulkan pada saat kalian akan melaksanakan ujian. Jangan lupa untuk ditulis ya. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah dari kalian semua ini ada yang pernah mengamati langit pada malam hari? Oke, pasti pernah semuanya kan? Nah, pada langit di malam hari itu apa saja sih yang dapat kita lihat? Iya, benar sekali Wardah. Pada malam hari kita hanya akan melihat bulan dan bintang. Namun, tahukah kalian bahwa di luar angkasa itu terdapat benda-benda langit lain yang membentuk tata surya? Tata surya merupakan sistem interaksi benda-benda langit yang memiliki komponen-komponen penting, dan di dalamnya terdapat matahari sebagai pusat tata surya dan benda-benda langit lain yang bergerak mengelilingi matahari. Tata surya berada pada galaksi Bima Sakti, di mana terletak di lengan Orion. Nah, di sini apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja sih susunan dari tata surya? Iya, Hilda, silakan. Oke, benar sekali atas jawabannya. Terima kasih Hilda. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian itu sudah benar, yaitu susunan tata surya terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteorit, dan juga komet.
Nah, apa sih matahari itu? Matahari merupakan bintang yang berupa bola gas bercahaya dan panas yang merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu yang pertama inti matahari, yang kedua fotosfer, yang ketiga kromosfer, dan yang keempat yaitu korona. Kemudian yang selanjutnya yaitu planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri dan selalu bergerak mengelilingi matahari. Planet terdiri dari 8 buah. Yang pertama planet Merkurius, kemudian planet Venus, lalu planet Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet Merkurius ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, namun tidak dijuluki sebagai planet terpanas karena di planet Merkurius ini terdapat kawah. Nah, planet Merkurius ini juga termasuk planet terkecil. Kemudian planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua terdekat dari matahari, dan planet Venus ini dikatakan planet terpanas karena di dalam planet Venus ini mempunyai kawah karbon dioksida yang menyerap panas dan cahaya dari matahari, sehingga planet Venus ini memiliki suhu yang tinggi. Oleh karena itu dikatakan sebagai planet terpanas. Selanjutnya yaitu planet Bumi. Planet Bumi merupakan planet ketiga terdekat dengan matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Planet Bumi mempunyai satu satelit yaitu bulan. Berbeda dengan planet Mars, planet Mars mempunyai 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Planet Mars juga merupakan planet keempat terdekat dengan matahari. Selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dan mempunyai 63 satelit. Lalu bergeser lagi ke planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan satu-satunya planet yang mempunyai cincin. Lalu selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet terbesar ketiga dan terjauh dengan matahari. Planet Uranus juga mempunyai cincin, namun cincinnya tidak terlalu terlihat. Berbeda dengan planet Saturnus. Planet Saturnus cincinnya terlihat. Lalu yang terakhir yaitu planet Neptunus. Planet Neptunus merupakan planet paling dingin karena jauh dari matahari. Planet Neptunus juga hakikatnya sama dengan planet Uranus. Banyak orang berpendapat bahwa planet Neptunus dengan planet Uranus itu disebut juga dengan planet kembar karena sama-sama berwarna biru, namun bedanya planet Uranus mempunyai 27 satelit, sedangkan planet Neptunus mempunyai 13 satelit. Selain itu, terdapat benda angkasa lain seperti meteor, bulan atau satelit, komet, dan juga asteroid. Komet merupakan bintang berekor yang mempunyai bagian kepala yang selalu bergerak mendekati matahari, sedangkan bagian ekornya selalu bergerak menjauhi matahari. Hal itu karena mendapatkan tekanan dari matahari, sehingga komet ini dapat sewaktu-waktu dekat dengan matahari ataupun jauh dari matahari. Komet yang berterbangan di luar angkasa dinamakan meteoroid. Berbeda dengan meteor. Meteor merupakan benda angkasa yang berterbangan tidak beraturan dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Sedangkan meteorit merupakan lubang besar yang disebabkan oleh meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Kemudian, satelit merupakan suatu benda di ruang angkasa yang mengitari benda lain
dan akan tetap pada gaya tarik benda lain yang ukurannya lebih besar. Dan yang terakhir, kemudian asteroid. Asteroid merupakan benda angkasa kecil yang selalu bergerak mengelilingi planet Mars dan planet Jupiter. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke, Ibu akan lanjutkan, yaitu selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Dari terjadinya rotasi dan revolusi bumi akan menyebabkan dampak, yaitu pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, kemudian pergantian musim. Nah, pergantian siang dan malam terjadi karena bumi mengalami rotasi secara terus-menerus yang bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, yaitu dari barat ke timur, dan menyebabkan bagian bumi yang terkena sinar matahari selalu bergiliran. Kemudian perbedaan waktu. Terjadinya perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Dan yang terakhir yaitu pergantian musim. Pergantian musim ini dapat terjadi karena belahan bumi bagian utara mengalami musim semi, sedangkan bagian bumi selatan mengalami musim gugur. Oke, dari terjadinya gerak rotasi dan revolusi tersebut, maka akan dapat menyebabkan terjadinya gejala alam, yaitu contohnya gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari ini terjadi ketika bulan terletak di belakang bumi, sehingga posisinya yaitu matahari, bumi, kemudian bulan. Sedangkan gerhana bulan yaitu kebalikannya, bulan terletak di tengah-tengah antara matahari dan bumi, yaitu sehingga urutannya itu matahari, bulan, kemudian bumi. Nah, dari terjadinya gerhana ini akan menyebabkan dampak, yaitu terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi karena pengaruh gravitasi matahari dan bulan. Pasang air laut ini ada dua jenis, yaitu pasang purnama dan juga pasang perbani. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan ini, apakah ada yang belum dipahami dan ada yang ingin ditanyakan agar tidak terjadi miskonsepsi ya? Oke, silakan Mas Arlen. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Oke, Ibu akan menjawab. Pluto sudah tidak dianggap lagi sebagai sebuah planet karena lintasan orbitnya tidak bersih dari benda langit lainnya. Hal ini bertentangan dengan pengertian planet yang disampaikan oleh IAU. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Apakah dari Mas Arlen sudah dapat dipahami? Oke, sudah dapat dipahami ya. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, silakan Mbak Wardah. Ya baik, Ibu akan menjawab. Satelit alami adalah benda langit yang bergerak mengelilingi sebuah planet, sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan semua gerakannya telah diatur oleh manusia. Nah, hal itu merupakan perbedaan antara satelit alami dengan satelit buatan. Apakah penjelasan dari Ibu sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Oke anak-anak, karena kalian sudah sangat aktif dan mendengarkan penjelasan Ibu dengan kondusif, terima kasih. Yang terakhir, Ibu akan memberikan LKPD dan ada 5 soal yang harus dijawab. Dan pertanyaan dari Ibu ini pertanyaan yang sudah Ibu jelaskan tadi, sehingga apabila kalian tidak mendengarkan Ibu, maka kalian tidak dapat menjawab. Ibu harap kalian tadi mendengarkan semuanya ya. Ibu akan membagikan LKPD ini
silakan dibagi. Nah, untuk soalnya ini Ibu akan berikan waktu 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan, jangan sampai ada yang menyontek ya. Ya anak-anak, karena sudah 30 menit maka LKPD tadi silahkan dikumpulkan di ketua kelasnya jadi satu. Ya, makasih. Nah, karena waktunya sebentar lagi akan habis, Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang kita pelajari sekarang ini. Baik, kesimpulannya yaitu sistem tata surya merupakan sistem interaksi benda-benda langit yang memiliki komponen-komponen penting dan memiliki susunan yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan juga benda-benda langit lain seperti planet, satelit, meteoroid, asteroid, dan juga komet. Dari sistem tata surya tersebut maka akan dapat menyebabkan terjadinya gerak rotasi dan revolusi bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, pergantian musim, perubahan cuaca, dan juga akan menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kalian sudah mendengarkan Ibu dan mengikuti pembelajaran pada kali ini dengan aktif dan interaktif. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kali ini, mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akan tutup kegiatan pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.